Oke, ibadah bisa mulai sesudah video yang saya share. Ini nah, makanya aku enggak begitu ini. Apa ini? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, aku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sudah bisa dimulai Pak Denny? Mic-nya Pak, mic-nya. Salam, selamat pagi jemaat Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pagi ini. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 2, semua yang tercipta dan apa yang seterusnya. Semua
bintang-bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama memuji lagi kembali kemuliaan Allah melalui kidung pelengkap jemaat. Pelengkap kidung jemaat nomor 41, bait 1 dan 3. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu. Alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, Sang Pencipta dan Pemelihara.
Ampunilah kami yang sering lupa untuk melihat ciptaan-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bumi sering berduka, tanah menderita oleh berbagai ulah kami. Air tercemar dan pepohonan bertumbangan, sering kami tidak pikirkan penderitaan mereka. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jika kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu, ketika Engkau menciptakan semesta, Engkau berfirman bahwa semua ciptaan-Mu baik. Sungguh kami menaruh hormat kami kepadamu selama-lamanya. Ampunilah kami Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Pembacaan kita pada pagi hari ini dengan bertemakan jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk di dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kaki. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengambilkan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita sambut lagi dengan pujian dari Lengkap Kidung Jemaat nomor 179 bait 1. Kasih berilah
Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Mazmur 25 ayat yang 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman kita, dan kami ajak jemaat di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri, dan selanjutnya setelah amin kita akan kembali duduk. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membuka merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal yang ke-35 ayat 4 sampai yang ke-7. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini dalam minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang tetap memberikan kami napas hidup, bahkan membuat kami boleh bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing melalui Zoom pada saat ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati hati kami, Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati persekutuan kami pada saat ini, yang kami laksanakan di tempat kami masing-masing melalui media virtual pada saat ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dalam kami mengerti, memahami maksud kebenaran firman-Mu. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat 4 sampai ke-7 dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini diberikan judul yaitu Titik Nadir. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk tetap berdiri tegar dikala kita berada di titik nadir, bukan perkara yang mudah. Itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Terlebih ketika kita melihat segala jalan sudah buntu.
Bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi seperti itu? Bagaimana kita bisa kuat dalam situasi seperti itu? Bagaimana kita bisa berani melangkah dalam menjalani hidup dalam situasi seperti itu? Dan dalam situasi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel ketika mereka mengalami situasi yang demikian pada nas ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Yesaya pasal yang ke-35 ini termasuk dalam proto Yesaya. Adapun situasi yang dialami oleh umat Israel pada masa itu, saya katakan bahwa pada masa itu mereka belum masuk kepada yang dikatakan belum masuk kepada pembuangan. Tetapi masa itu adalah masa-masa di mana hidup mereka dalam bayang-bayang pembuangan. Dan sebelum masuk kepada bayang-bayang pembuangan itu, apa yang terjadi dengan kehidupan umat Israel ini? Umat Israel pada masa itu hidup layaknya tidak seperti umat pilihan Allah. Terjadi degradasi moral yang sangat luar biasa. Mereka hidup dalam kehidupan yang seperti yang dikatakan. Dari segi keagamaan, mereka sangat memprihatinkan. Mereka lebih bobrok dari bangsa-bangsa sekitarnya dalam hal penyembahan mereka kepada Tuhan. Dari segi ekonomi, mereka hidup dalam keadaan morat-marit. Dan ada ketidakadilan sosial di sana. Dari segi politik, pada masa itu mereka sangat terancam. Terancam oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Teristimewa pada masa itu, ada suatu bangsa yang sangat gigih sekali memperluaskan wilayah kekuasaannya, yaitu bangsa Asyur. Dan dalam situasi yang demikian, bangsa Israel ini ketika melihat bahwa ada suatu bangsa yang kuat yang ada di sampingnya atau di kiri kanannya, mereka yang seharusnya meminta perlindungan dari Tuhan, mereka justru meminta bala bantuan dari bangsa Mesir. Sementara seharusnya mereka mempercayakan hidupnya pada perlindungan Allah. Sehingga hampir semua sisi kehidupan mereka pada saat itu justru membuat Allah murka terhadap mereka. Yaitu mereka layak menerima penghukuman. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, yakni mereka harus menerima penghukuman Allah atas kebobrokan mereka itu, dan di mana sudah terlihat nyata bangsa Asyur akan menakluk mereka. Mereka mengalami krisis yang sangat dalam, krisis kehidupan, krisis kepercayaan dalam kehidupan mereka. Yang membuat mereka pada saat itu, ketika mereka ada di bayang-bayang penghukuman itu, membuat mereka tidak berdaya. Membuat mereka seperti yang dikatakan tawar hati. Membuat mereka patah semangat, membuat mereka hilang pengharapan. Dan gambaran itu terdapat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dikatakan di situ bagaimana dalam keadaan mereka yang seperti yang dikatakan padang gurun, padang kering. Yang dikatakan padang gurun atau padang kering artinya menggambarkan sulitnya atau tidak adanya kehidupan yang baik di situ. Dikatakan juga tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah, artinya tidak ada kekuatan, tidak ada semangat, tidak ada berdaya mereka di situ. Dan dalam situasi yang demikian, seiring dengan bayang-bayang penghukuman Allah yang nyata bagi mereka, ternyata Allah yang menghukum juga adalah Allah yang mengasihi. Meskipun bayang-bayang penghukuman itu pasti nyata dalam kehidupan mereka. Tetapi Allah mengasihi mereka juga. Layaknya seorang bapa yang mendisiplinkan anaknya yang teramat nakal untuk tujuan pertobatan dan memperbaharui hidup. Demikianlah sosok gambaran Allah dalam nas ini. Bahwa ternyata Allah sangat mengasihi mereka.
Walaupun pada saatnya mereka harus menerima penghukuman, tetapi Allah tetap berpihak kepada mereka. Allah melalui Nabi Yesaya tetap menyatakan kasih dan janjinya kepada mereka. Terlihat dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, bahkan sampai ayat yang ke-10 dalam nas ini merupakan suatu janji yang sangat luar biasa dari Allah. Sehingga umat Israel yang pada awalnya berada di titik nadir kehidupan pada saat itu, takut dan ngeri untuk dibinasakan, kembali memiliki semangat, kembali memiliki pengharapan. Dan karena mereka percaya bahwa suatu waktu ketika mereka mengalami pertobatan, mereka akan dipulihkan. Dan juga bukan hanya keadaan fisik mereka yang dipulih, tetapi juga mereka mengalami pemulihan dalam hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan sesama. Bahkan alam mereka pun ikut dipulihkan. Dan terlihat kondisi yang sangat luar biasa dalam nas yang kita baca pada saat ini, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, yang saya akan bacakan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Artinya bahwa akan ada pemulihan yang luar biasa ketika mereka bertobat kembali. Akan ada pemulihan yang sangat luar biasa, pemulihan diri mereka dengan Tuhan. Mereka akan memiliki hubungan yang sangat baik kembali, pemulihan diri mereka dengan sesama mereka, yang ketika pada sebelumnya mereka melakukan ketidakadilan dengan sesamanya, tetapi ketika mereka bertobat, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan dalam hubungan dengan sesamanya ini, bahkan juga dengan alam. Alam yang pada awalnya juga harus mengalami apa yang dikatakan akibat dari dosa manusia. Alam akhirnya ketika mereka bertobat, manusia bertobat, alam juga merasakan dari pemulihan itu. Yaitu alam juga dipulihkan oleh Allah, sehingga alam juga memberkati, menghasilkan yang terbaik. Itu yang dikatakan di situ. Bahkan dalam ayat yang ke-8 sampai ke-10 kalau kita baca sangat luar biasa. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Dan orang-orang akan dibebaskan Tuhan, akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Janji Tuhan yang sangat luar biasa di situ, bahwa meskipun pada waktunya mereka harus mengalami penghukuman, yaitu pembuangan, tetapi Tuhan sangat mengasihi mereka. Ketika mereka bertobat, hidup mereka dipulihkan, dan mereka akan dikembalikan ke Sion, ke Yerusalem kembali. Suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel yang pada waktu itu berada di dalam titik nadir ketika menerima janji Tuhan ini dalam hidup mereka. Ada kekuatan baru, ada semangat baru dalam hidup mereka. Dan hal ini juga bukan hanya berlaku bagi umat Israel pada masa itu, tetapi juga karena nas ini juga merujuk kepada kedatangan Mesias, bahwa Mesias yang nantinya akan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan Mesiaslah yang nantinya akan melepaskan manusia dari tawanan belenggu dosa dan memerdekakan manusia dari dosa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat nas ini, mungkin kita berpikir, kenapa bangsa itu pada saat itu, seperti yang dikatakan tadi, mengalami ketakutan, khususnya dengan bangsa yang agak besar di samping kiri kanannya, yaitu bangsa Asyur. Sementara kita mengingat bahwa bangsa Israel ini dibawa atau ditawan oleh bangsa Babel. Perlu kita ketahui bersama, kerajaan Israel ini ada dua. Ketika sudah
selesai masa Salomo, kerajaan Israel ini menjadi dua, pecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara ini beribu kota Samaria, dan kerajaan Israel Selatan ini beribu kota Yerusalem. Dan kerajaan Israel Utara inilah yang dijatuhkan oleh Asyur. Dan kerajaan Israel Selatan yang ditakluki oleh Babel. Itu mungkin untuk latar belakang supaya kita mengetahui. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, kembali kita kepada topik nas ini tadi, bahwa meskipun Allah itu Allah yang menghukum karena dosa manusia, tetapi Allah juga adalah Allah yang mengasihi manusia, terlebih memulihkan umat Israel pada masa itu sehingga bangsa Israel dibebaskan dari tawanan pada waktunya, dan mereka dilepaskan dari belenggu dan menjadi manusia merdeka kembali pulang ke Sion. Dan nas ini kembali seperti yang dikatakan tadi merujuk kepada kedatangan Mesias yang membebaskan, atau Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari belenggu dosa dan memerdekakan manusia dari dosa, termasuk saya dan saudara. Karena kehadiran Yesus di tengah dunia ini yang telah menyelamatkan saya dan saudara, maka kita dibebaskan dari belenggu dosa dan dimerdekakan dari dosa, dan hidup kita juga dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dalam Yesus, dan hubungan kita dengan sesama juga dipulihkan dalam Yesus. Begitupun dengan alam. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa kesimpulan untuk kita pada saat ini. Yang pertama adalah setiap orang selalu ada kemungkinan untuk berada di titik nadir kehidupan. Karena pergumulan hidup yang mungkin terlalu berat dalam hidup ini. Entah itu pergumulan kehidupan ekonomi, apalagi di tengah-tengah pandemi pada saat ini, yang tidak menentu kapan berakhirnya. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Hanya firman Allah yang kekal. Begitupun dengan pandemi ini. Akan ada waktunya pasti berakhir dalam kuasa Tuhan. Ketika kita berada di dalam titik nadir kehidupan, mungkin karena ekonomi, ataupun juga mungkin karena persoalan keluarga atau persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai, mungkin antara suami dan istri, atau dalam kehidupan keluarga misalnya antara orang tua dan anak, atau kehidupan anak-anak kita, atau persoalan yang lainnya dalam hidup kita. Apa langkah yang harus kita lakukan? Belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, langkah yang tepat yang kita ambil dalam situasi pada saat ini dalam kehidupan kita adalah tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Seperti bangsa Israel. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan sebab Tuhan pasti buka jalan. Meskipun menurut mata kita tidak ada jalan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan. Tidak ada yang mustahil dalam tangan Tuhan. Tuhan buka jalan. Walau tiada jalan. Karena itu berpengharapanlah di dalam Tuhan. Yang kedua adalah Allah yang kasih. Dan Ia mengasihi dengan kasih yang kekal. Manusia harus merespon kasih Allah itu dengan pertobatan yang sejati. Sehingga kasih Allah bisa memulihkan manusia. Bisa menyembuhkan manusia. Bisa memperbaharui manusia. Memperbaharui di sini. Memperbaharui yang sangat luas. Memperbaharui, membuat pertobatan dalam hidup manusia, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan diperbaharui kembali. Hubungan manusia dengan manusia juga diperbaharui, dan hubungan manusia dengan alam diperbaharui. Karena itu, hiduplah tetap di dalam kasih Allah, sehingga ketika hidup di dalam kasih Allah, kita percaya bahwa Allah yang senantiasa memperbaharui kehidupan kita, dan hubungan kita tetap baik, harmonis dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam. Yang ketiga adalah pada hari ini kita sama-sama merayakan Hari Pendidikan Teologi. Biarlah kita segenap umat percaya, warga gereja Kalimantan Evangelis, semakin menghayati iman. Karena kalau kita belajar tentang teologi, kita pasti belajar tentang mengetahui tentang iman. Bagaimana iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Semakin hari, semakin kita
belajar tentang firman Tuhan, semakin kita menghayati iman kita di tengah-tengah konteks dunia yang terjadi pada saat ini, semakin goncangan terjadi, semakin kuat kita beriman. Semakin badai di tengah-tengah dunia ini bisa terjadi, semakin kita berpegang kepada Tuhan. Bukan semakin kita luluh atau bukan semakin kita goyah, tetapi badai ada, gelombang ada, membuat kita memegang erat tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam segala hal, hayatilah iman kita, berjalanlah bersama Tuhan. Kita percaya bahwa seiring dengan perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhanlah yang menguatkan kita, memampukan kita melewati perjalanan di tengah dunia ini. Kesulitan apapun, pandemi sebagaimanapun pada saat ini, kita percaya kita akan bisa melewatinya dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita yang kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur bagimu atas kasih setiamu Tuhan yang telah memberkati kami dalam firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu itu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, ketika kami bersama boleh merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, kami rindu berdoa ya Tuhan untuk seluruh komponen yang ada di dalamnya. Teristimewa ya Tuhan, lembaga Gereja Kalimantan Evangelis ini, terkhusus bagi MPH Majelis Sinode GKE, untuk periode ini ya Tuhan, kami berdoa ketika mereka memulai pekerjaan mereka ya Tuhan berkarya, mari Tuhan, Engkau memampukan mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja seiring sejalan, bahkan juga ya Tuhan, boleh melakukan karya-karya untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah lembaga Gereja Kalimantan Evangelis untuk senantiasa menyuarakan suara kebenaran Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi Sekolah Tinggi Teologi GKE. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis ini. Teristimewa ya Tuhan di masa perkuliahan, di masa pandemi ini, Tuhan memberkati semuanya. Sehingga bagaimanapun perjalanan perkuliahan mereka, baik itu yang dilakukan secara daring, ataupun tatap muka terbatas, kami menyerahkan ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati. Begitupun juga ya Tuhan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, yang pada saat ini ada dalam masa praktek pengenalan lapangan, pelayanan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, memampukan mereka, melatih mereka untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia dari sejak masa perkuliahan mereka. Tuhan, kami pun berdoa pada saat ini, biarlah ya Tuhan, Engkau mencukupi, memberkati Sekolah Tinggi Teologi ini ya Tuhan, dari segi pendanaan. Biarlah Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk mereka. Dan pada saat ini, biarlah ya Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi GKE yang ada di Banjarmasin dan juga STKAW yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati agar boleh mereka menghasilkan tenaga-tenaga untuk pelayan Tuhan yang setia bagi Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat Tuhan di Jemaat GKI Balikpapan ini. Kami bersyukur karena sepanjang waktu kasih Tuhan menyertai umat-Mu, kasih Tuhan memelihara umat-Mu, telah diberikan kekuatan, telah diberikan kesehatan, telah diberikan napas hidup, bahkan telah diberikan berkat kepada mereka sepanjang waktu yang telah lewat. Kini Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu dan lanjutkanlah ya Tuhan kasih dan berkat-Mu itu, setiamu itu Tuhan di tengah kehidupan mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan, panjang umur, lanjut usia, perlindungan yang datang daripada-Mu mengalir bersama-sama dengan umat-Mu pada saat ini. Begitupun Tuhan, yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran, Tuhan tambahkan berkat, dan juga ya Tuhan limpahi mereka dengan rahmat Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk orang-orang tua kami yang ada di tempat mereka masing-masing, mereka yang lansia, yang ada di rumah. Jaga mereka, pelihara mereka, dan biarlah damai dan sukacita Tuhan mengalir bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus semua umat-Mu dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan, dari virus corona,
dari mara bahaya dan pencobaan, bahkan dari sakit penyakit. Tuhan memberikan kesehatan dan berkat, dan memberkati setiap karya dan kehidupan umat-Mu. Kami serahkan doa kami ya Tuhan, dalam satu nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan syukur. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berkiasan kekudusan. Gemeterlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 8-9. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita akan memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 56 bait 1, hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Kita akan menyaksikan bersama-sama klip dari virtual STTGKE. Aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan.
Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dengan bersikap adil bagi sesama dan seluruh ciptaan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah penutup kita pagi hari ini, sebelum ibadah selesai, mari kita memuji lagi kemuliaan Allah melalui nyanyian Kidung Baru 199 bait 1, 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Begitu banyak waktu yang berubah, sedikit lebih baginya. Sebab kurang kasih pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terbilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelit. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Oke, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sambil menunggu dari break room kembali, bersyukur sapa saja kita dulu Bapak Ibu. Mohon untuk membuka kameranya Bapak Ibu, biar kita foto bareng. Sambil menunggu yang lainnya, kita menunggu berfoto bareng. Habis itu nanti kita foto bareng lagi, habis mereka kembali lagi. Foto bareng, Ten. Ayo kita foto bareng semua ya. Oke, nanti kalau ada mereka datang, kita kembali foto bareng. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, nanti mereka kembali, kita foto bareng lagi. Mereka sebentar lagi kembali, Bapak Ibu. Coba kembali. Yang doa, mulut turkos. Mohon nanti foto keduanya, mohon untuk membuka kameranya, Bapak Ibu. Sudah terbuka. Sudah lagi. Oke, kita mulai foto barengnya ya. Kembali lagi. Mereka ya. Mereka. Saya hitung kembali ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, kedua. 1,
kodenya si Tayen. 2, Banyak betul. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Selamat hari Minggu, Bu Neti. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu, selamat beraktivitas selanjutnya. Minggu semua. Selamat hari Minggu, Oma Kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Oma. Selamat hari Minggu, Oma. Iya. Selamat hari Minggu, Pak Iwan. Pak Jadiano itu asik ya. Selamat hari Minggu, Pak Afli. Hari Minggu, Bu Santi. Selamat hari Minggu. Jadiano backgroundnya asik juga itu Pak. Selamat hari Minggu.